Tanah tumpah darahku, tanah tumpah darahku. Itu kiblat nilai-nilai perjuangan. Loh, mengapa tanah tumpah kok nilai? Oh ya, kita mengembangkan suatu nilai atau nilai-nilai perjuangan yang intinya kita membela tanah tumpah darahku, membela tanah tumpah darahku. Apalagi Bung yang mau kita bela? Tumpah darah, kita berhutang, lahir di sini, makan di sini, minum dengan air di tanah tumpah darah kita ini. Ya kita bakti, ini bakti. Bakti itu bukan karena kebaikan hati Bung, itu tugas. Berbakti itu kewajiban, bukan karena kita orang baik hati lalu kita berbakti, kagak. Kita berutang, bayar utang-utang. Nah, jadi macam begitu Bung, kita bayar utang. Nah, kita dikejutkan ini, kita dikejutkan oleh move politik. Ya, namanya move politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memberi tawaran untuk kemungkinan kerjasama dengan Partai Demokrat, kemungkinan kerjasama dengan Partai Demokrat. Bung, kalau kita dengar nih argumen-argumen yang mereka kembangkan. Oh, mereka itu siapa? Ya mereka itu ya orang-orang Partai Demokrat lah, orang-orang PDIP sendiri, ya tokoh-tokoh selalu. Oh, reasonnya apa? Oh, reasonnya ini Bung, reasonnya itu konvensional dan itu tidak menarik. Aku tuh kalau dengar para politisi itu ngomong itu, mereka itu pakem ngomongannya. Kenapa ya mesti pakem? Kan bisa kita ngomong yang gak kreatif. Apa Bung? Itu menjemukan dan sedikit membohongi kita. Wih, demi bangsa dan negara kita bisa saja bekerja sama dengan siapapun. Alah, itu omongan itu Bung. Omongkanlah itu dalam rumusan yang lebih keren. Jangan setiap orang ngomong, oh demi bangsa dan negara, seolah-olah kalau udah demi bangsa dan negara itu kita rela mati. Kagak, ngomong demi bangsa dan negara tapi ya nyolong juga, dan itu kan bukan Bung. Janganlah ngomong yang agak lain lah, dengan artikulasi politik yang lebih memberi nuansa kreativitas dan memberi orang lain kapasitas politik untuk berpikir yang lebih memberi suasana pembebasan Bung. Jangan terkungkung dalam konvensi, terkungkung dalam ucapan-ucapan konvensional yang tidak terlalu bermakna. Enggak, bagi saya tidak bermakna Bung kalau politisi bilang bagi bangsa dan negara maka kita bekerja sama dengan siapa saja. Itu nggak ada artinya. Ya, nggak ada artinya. Karena mereka nggak bermaksud begitu. Nomor dua ada lagi Bung. Wah, itu orang Demokrat. Yo, Demokrat. Nah, itu juga omongannya orang-orang Demokrat, orang-orang Nasdem. Selama untuk bangsa dan negara. Kagak. Ini yang kayak ini dalam kaitan dengan kemungkinan tawaran kerjasama. Wah, orang Demokrat itu kalau ngomong, kita ini membangun bangsa tidak mungkin sendiri. Semua orang udah tahu kan Bung yang begitu. Dan itu menjadi dalilnya orang-orang politik. Orang politik dari partai apa juga kan selalu begitu ngomongnya. Membosankan Bung, membosankan sekali. Kita tidak bisa membangun sendirian. Itu kan barang yang semua orang udah tahu, ndak mungkin satu partai membangun sendiri, ndak mungkin. Jadi perlulah kerjasama, perlulah koalisi, perlulah apa-apa. Jadi omongkanlah yang lain lah. Kalian itu kan pendidik politik.
Kalian itu pendidik bagi warga negara. Apa? Melakukan apa yang namanya civic education. Ya, civic education, ya bikinlah education itu yang agak keren sedikit. Nah, persoalan yang dibahas itu perkara yang sebenarnya sudah terkunci secara ideologis maupun secara praktis dalam gerak pelaksanaan ideologi. Demokrat itu nasionalis apa tidak? Kita nggak pernah tahu. Dan Demokrat ini gini, Bung. Maka ada kata-kata tampaknya sukar kita kerjasama dengan Demokrat. Itu katanya Pak Sekjen Bung Hasto Kristianto. Beliau bicara begitu. Ada rujukan, Bung. Rujukannya itu peristiwa-peristiwa politik yang mengandung tipu muslihat. Kita tahu politik itu isinya tipu muslihat, tapi jangan tipu muslihat yang di bidang-bidang di mana ketidakjelasan. Tipu muslihat itu dilakukan dalam taktik strategis, jangan pada tingkatan ideologi, Bung. Kalau ideologi saja sudah tipu menipu, maka Anda tidak punya pegangan ideologi. Di level taktis strategis, di level operasional, ideologinya tetap ideologi besar itu, apakah nasionalis, apakah itu agama ataukah apa, terserah. Tapi pada tataran implementasi strategi kecil-kecil, boleh Anda mempunyai variasi strategi tersendiri, karena itu hanya soal pilihan, manakah pilihan yang paling taktis strategis dan paling cepat membawakan program untuk meningkatkan kehidupan rakyat. Kalau sekedar itu tidak ada masalah, makin banyak taktik makin bagus. Tapi kalau Anda ideologi dan Andanya sudah bohong, ketika ditanya, Presiden Megawati bertanya musuh-musuh yang akan datang, yang akan melawan PDI Perjuangan itu siapa? Oh, enggak ada. You maju apa enggak? Saya tidak maju. Padahal itu kebohongan. Dan itu kebohongan yang pertama, Bung. Kebohongan kedua, muncul si JK. JK juga menterinya Presiden Megawati Soekarno Putri. Menterinya itu juga bersekongkol, mari kita maju berdua. Menipu, katanya kagak maju. Bung, bukan persoalan karena ditipu, persoalan koordinasi, Bung. Ibu Mega itu mengendaki kawan-kawan saya itu masih kawan seperjuangan. Apakah mereka itu akan kita perlakukan sebagai forgotten ally atau mereka itu pengkhianat? Kalau forgotten ally itu aku yang memutuskan, dan aku tidak akan memutuskan seperti itu. Aku menunggu mereka, mereka mengkhianati. Itu yang membuat mustahilnya kerjasama. Yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Demokrat, mustahil lah itu. Tapi kenyataan, Bung, wah, orang bilang itu juga, Bung, dalil politik yang begitu cair, yang begitu apa, semua orang berpidato itu, ya politik ini kan cair, politik ini kan gini, wah politik is the art of possible, politik ala ayalah. Jangan kebanyakan suara lah. Sebagai pendidik bangsa, berilah pendidikan dengan suatu nuansa, dengan satu pemikiran, dengan suatu kapasitas artikulasi yang cemerlang. Bikinlah lirik yang membebaskan, jangan lirik yang membosankan. Lirik politik tidak ada, Bung, yang punya keindahan, jarang. Tapi kalau di PDIP adalah Adian itu suka punya lirik yang dia punya lirik. Itu lirik yang dipetik dari lapangan. Dia forgot itu zaman perlawanan, maka dia menyisakan itu, tapi tidak dilihat sebagai adiannya lah. Itu kekayaannya PDIP, Bung. Meskipun itu juga attributed to Adian in person, boleh saja, tapi toh itu punyanya PD Perjuangan dan artikulasi keren macam gitu. Nah sekarang
dimungkinkan boleh kerjasama. Ya argumennya apa? Ya itu tadi, cuman itu argumennya klasik. Kalau klasik itu mengandung keindahan, tapi ini konvensional, tradisional, tidak punya perspektif, tidak punya. Perspektif itu ada, Bung. Perspektif saya, perspektif non partai. Bagi saya, kerjasama PDIP Demokrat tetap mustahil. Ini tema saya. Kerjasama Demokrat, kerjasama PDIP Demokrat tetap mustahil. Tema sekaligus judul. Mengapa tetap mustahil? Karena dalil kita tidak bisa kerjasama sendiri. Iyalah, udah jelas. Emang kalau nggak bisa kerjasama itu harus kerjasama dengan, kalau nggak bisa manggul sendiri tugas membangun bangsa, memang harus ke Demokrat. Memang harus. Karena ada pilihan-pilihan lain. Pilihan apa? Ya pilihan orang yang punya loyalitas. Yang diminta bukan loyal kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tidak, loyal kepada Republik. Bagi mereka yang loyal pada Republik tidak akan menipu kawan-kawan potensial, musuh-musuh potensial. Musuh potensial dihadapi dengan taktik dan strategi. Tidak dengan menipu, Bung, tidak dengan membohong. Bohong itu kan politik stasiun, politiknya orang-orang stasiun, Bung. Preman-premanan stasiun, preman-preman terminal, itu yang memainkan politik macam itu. Politik besar, dignified, punya sesuatu yang nasionalis in essence, belak-belakan. Mari, saya akan challenge Anda, mari kita fight. Supaya musuh itu punya persiapan, Bung. Kalau ini kan menipu dalam tikungan, itu kan mengharapkan musuh tidak siap lalu kau tikem dengan keris di tikungan. Wah, itu masa lalu, itu boleh dilupakan. Iya, saya setuju kalau ada sesuatu watak berbesar jiwa, saya dukung. Tapi masalahnya tidak di situ, Bung. Problem utamanya itu bukan itu. Problem utamanya itu ada pada kelakuan-kelakuan yang tidak teridentifikasi pada langkah politik. AHY, kalau PDIP menganggap AHY penting, mari kita tanyakan pentingnya apa. Pikiran AHY itu cuma zaman bapaknya itu lebih indah. Rakyat rindu pada zaman SBY. Kalau kita percaya pada omongannya AHY, itu sama dengan kita percaya omongannya orang-orang yang menulis dengan Soeharto muncul dan senyum, enak zamanku tole. You mau percaya pada omongan seperti itu? Dan kalau you bilang sekali lagi, wah enak zamannya SBY, rakyat rindu SBY. Apa yang dirindukan, Bung? Di masa akhir kekuasaan SBY, people support, mereka yang puas pada pemerintahan SBY hanya 30%. Dan saat ini Presiden Jokowi punya kepuasan publik yang puas 85%. Jadi, you ngomong apa? Saya agak mengulang tema ini karena memang saya sedang share dengan publik Indonesia. Jangan gampang ditipu. SBY lebih baik. SBY lebih baik. Anda lebih baik dalam urusan program, dalam urusan pemikiran, mengabdi kepada bangsa dan negara, memberi kepuasan pada rakyat Indonesia. Mari dibandingkan, Bung. Kalau ini urusannya zaman ini PDIP yang berteriak tentang mandat konstitusi, fakir miskin
dan orang-orang terlantar, rakyat apa itu yang keleleran dipelihara negara, cerminan suatu welfare state yang ada di PD Perjuangan. Partai ini yang berbicara dan partai ini yang merawat ideologi itu. Enggak ada partai lain ngomong gini, tidak ada partai lain. Barangkali mereka melaksanakan tapi tidak memberi suatu perspektif kepada rakyat bahwa rujukan kepada konstitusi itu sebuah kewajiban. Jadi tidak perlu. Tapi dalam kaitan ini munculnya PDIP, munculnya kerjasama PDIP dengan Demokrat. Demokrat itu kan cenderung pro kadrun. Apa yang membuat itu mungkin? PDI Perjuangan nasionalis dengan gagasan besar kepentingan keindonesiaan dan ide besarnya dan ide kecil. Ideologi kecilnya ini ideologi kaum marhen. Ideologi kaum marhen itu membela kaum miskin. SBY mengizinkan partai-partai kekuatan organisasi sosial keagamaan radikal, mandat organisasi global transnasional itu yang boleh dimakmurkan. Itu dulu Bung SBY yang memakmurkan itu, dan mereka tumbuh di zaman SBY. Jokowi keleleran lah, kelenger lah untuk melakukan itu. Tapi Presiden Jokowi punya ketegasan, aku berani bubarin. Tidak peduli mengancam popularitas dia, mengancam status dia sebagai presiden. Dengan beliau status beliau sebagai presiden dipertaruhkan. Aku presiden kan, karena itu aku membubarkan. SBY kagak Bung. Jangan menyinggung aku, jangan menyinggung keluarga, jangan menyinggung partai. Kalau ini yang mau diajak kerjasama strategis, kerjasama taktis, kerjasama nasional, maka bagi saya Bung, dalilnya ada. Dalil baru Pak Hasto bilang susah lah itu, pokoknya mustahil. Aku dalilnya kemustahilan baru. Kerjasama PDIP Demokrat tetap mustahil. Banyak sisi-sisi gelap yang tidak diteropong oleh PDIP sekarang, dan hanya melihat bahwa semua orang punya potensi, semua orang layak diajak. Ya layak diajak, tapi seberapa kemampuannya, seberapa kematangannya, seberapa wawasan nasionalnya tokoh-tokoh itu. Kalau dia nggak mencukupi gagasan dan minimum requirement-nya PDIP, ngapain Bung? Jadi sekali mustahil kerjasama PDIP Demokrat tetap mustahil. Salam Bung, salam. Terima kasih banyak.